Harga ikan di Pasar Puri Sorong naik akibat cuaca buruk. Perpanjangan runway Bandar Udara Rendani diperkirakan rampung akhir tahun 2023. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 14 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, momen Hari Valentine Polda Papua Barat melalui Dirlantas membagikan coklat dan bunga kepada pengendara motor dan mobil di lampu merah Haji Bau Wosi. Tidak hanya itu, Dirlantas juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang melintas agar selalu menggunakan helm dan tertib berlalu lintas. Hari Kasih Sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2023 merupakan momen berbagi kepada orang-orang tersayang maupun keluarga yang ada di sekitar kita. Momen berbagi itu dilakukan oleh Polda Papua Barat melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat dengan membagikan coklat dan bunga kepada pengendara yang melintas di traffic light Haji Bau Wosi. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono mengatakan, kegiatan ini adalah kegiatan humanis yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan himbauan agar tertib berlalu lintas kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi lampu merah Haji Bau Wosi. Simpangan Haji Bau, Manowari, kami di Dirlantas Polda Papua Barat bersama Jasara Harja, bersama Satlantas Polres Manowari, kita melaksanakan kegiatan simpatik di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan simpatik ini adalah kegiatan humanis di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada pengendara yang melewati Haji Bau ini, pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Pada kesempatan pagi hari ini kita memberikan reward penghargaan, memberikan brosur, memberikan reward melalui coklat, memberikan reward melalui bunga, memberikan reward melalui himbauan-himbauan. Ada brosur tentang etle, ada brosur tentang tertib berlalu lintas. Kepala Perwakilan Jasara Harja Manokwari Arfian mengatakan dengan adanya kegiatan hari ini bersama Lalu Lintas Polda Papua Barat bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dari Jasara terkait dengan pencegahan kecelakaan. Jadi kalau kepolisian tertib berlalu lintas ini juga ada fungsinya juga untuk Jasara Harja terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya kegiatan hari ini ada himbauan, kita bagi bunga dan coklat, ada helm juga. Itu kita berpendapat dengan adanya kegiatan hari ini bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Papua Barat, terutama di wilayah Manokwari. Sementara itu coklat yang diberikan kepada pengendara yang berlangsung di traffic light Haji Bau Wosi Selasa 14 Februari 2023 sebanyak 50 coklat, brosur keselamatan berlalu lintas 100 dan 30 helm. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pihak Karantina Pertanian Kabupaten Fakfak menyita 2.160 butir telur tanpa dokumen resmi dari Makassar, Sulawesi Selatan yang dipasok melalui kapal Ngapulu pada 9 Februari lalu. 72 rak tersebut kini diamankan di kantor karantina hewan dan tumbuhan Fakfak, Papua Barat. Inilah 2.160 butir telur pada 72 rak yang diamankan karantina hewan dan tumbuhan Fakfak dari kapal KM Ngapulu yang sandar di pelabuhan Fakfak pada 9 Februari lalu. Telur-telur ini diamankan pihak karantina lantaran tidak memiliki dokumen resmi dari pemasok di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak karantina sendiri telah memberikan tenggang waktu 3 hari kepada pemilik berinisial HHN yang berdomisili di Fakfak dan berprofesi sebagai pedagang. Namun dokumen yang dimintakan tak kunjung dilengkapi, sehingga sesuai Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan dan tumbuhan, maka akan dimusnahkan. Dijadwalkan pemusnahan 2.160 butir telur sitaan ini akan dilakukan pada 17 Februari mendatang. Tanggal 9 Februari kemarin kami melakukan penahanan 12 ikat
sekitar 72 rak telur ayam konsumsi di kapal 50. Jadi media pembawa ini memang berasal dari Makassar karena pengguna jasanya atau pemilik barang sudah menyerahkan kepada kami dan tidak bersedia untuk ditolak kembali ke Makassar, maka keputusan terakhir kami melakukan pemusnahan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 yang akan disaksikan oleh para saksi, ya salah satunya dari pihak Ketiga Laut, KSOP, dan juga perwakilan dari PLNI juga. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, akibat cuaca buruk yang terjadi berdampak pada lonjakan kenaikan harga ikan di Pasar Jembatan Puri, Sorong, Papua Barat Daya. Harga ikan ekor kuning yang biasanya dijual Rp20.000 kini naik menjadi Rp50 sampai Rp100.000. Harga ikan segar yang dijual di tempat pendaratan ikan Jembatan Puri, Sorong, Papua Barat Daya melonjak naik akibat cuaca buruk sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan menurun hampir sepekan ini pada Selasa 14 Februari 2023. Harga ikan yang naik jenis ekor kuning yang biasanya dijual Rp20.000 naik menjadi Rp50 sampai Rp100.000 tergantung dari besar kecilnya ikan tersebut. Sementara ikan batu-batu yang biasanya dijual per tumpuk sebelumnya Rp100.000 kini dijual per kilonya Rp15.000. Sadrak Maniburi, salah satu penjual ikan, mengaku hampir sepekan ini harga ikan naik akibat sejumlah kapal ikan dan perahu jaring tidak ada yang melaut akibat cuaca buruk yang sering terjadi di perairan wilayah Sorong, sehingga menyebabkan berkurangnya stok ikan yang masuk. Sementara hari ini harga ikan melonjak naik akibat kondisi alam yang tidak bersahabat dengan kita. Akhirnya harga ikan naik karena kapal, untuk sementara kapal belum ada kapal ikan yang masuk, perahu jaring juga, laut yang bergelombang, akhirnya tidak ada perahu stok ikan yang masuk. Itu yang membuat harga ikan di pasar hari ini melonjak naik. Yang biasanya 20-50 dia harus naik rata-rata 50-100 satu ekor. Kita mau ambil 20 ini sudah untuk sementara ini harga ikan seperti itu. Meski ada kenaikan harga ikan, suasana di Pasar Jembatan Puri sejak pukul 7 pagi sudah ramai dikunjungi warga untuk datang berbelanja. Karena Pasar Puri dikenal sebagai tempat pendaratan ikan segar yang sudah sangat terkenal sejak dahulu. Fritz Bisai, salah satu penjual ikan, menjelaskan, Pasar Puri dikenal sebagai tempat menjual ikan segar yang biasanya dapat dibeli dengan harga murah, mulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000 per ekor, dari berbagai macam ikan tergantung pada besar kecil ikan tersebut. Lokasi pasar ikan biasanya diburu oleh pedagang dari berbagai tempat yang ada di Sorong Raya. Kalau kurang, kita sampai 23, 20. Kalau macam lagi murah, begini dia stabilnya 15 per kilo. Per kilo, 1 kilo. Tapi kalau kita ambil per ekor itu rata 35. Kalau kita ke masyarakat stabilnya 50. Nah, kita ada kena ongkosnya, ITS, Harga ikan di Pasar Jembatan Puri akan kembali normal jika cuaca buruk dan gelombang tinggi mulai reda. Dipastikan harga ikan akan kembali normal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini di Pasar Remu Sorong turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bumbu dapur lainnya cenderung stabil. Harga bawang putih dan bawang merah yang mengalami kenaikan Rp45.000 per kilogram. Di saat harga bumbu dapur berangsur stabil, harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami kenaikan. Bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram naik sebesar Rp15.000 atau kini dijual Rp45.000 per kilogram. Selain harga bumbu dapur yang berangsur stabil, harga daging ayam juga terpantau normal, yakni di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit dan cabai keriting naik, yang biasanya dijual Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp40 sampai Rp45.000 per kilogramnya.
Ayu, salah satu penjual mengaku turunnya harga cabai rawit dan cabai keriting rata-rata dijual Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Karena stok kebutuhan rica lokal stabil sehingga harganya pun mulai turun. Selain rica, justru bawang merah dan bawang putih asal Surabaya yang mengalami kenaikan menjadi Rp45.000. Iya kan biasanya ini 35, ini sudah 45. Itu juga berapa? Biasanya 80 sudah turun 45. Keriting juga 50 sudah 25 sekarang. Turunnya kenapa ya? Mungkin gak banyak apa? Mungkin bulan ini musim rica, jadi banyak rica tuh, jadi bawang merah naik. Bawang merah naik? 1 kilo berapa? 45. Biasanya? Biasanya 40, 38. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Tahapan pembangunan box cover di Bandar Udara Rendani hingga saat ini masih terus dikejar pihak kontraktor. Direncanakan perpanjangan runway sepanjang 300 meter baru akan rampung di akhir tahun 2023. Pekerjaan runway Bandar Udara Rendani Manokwari sudah dimulai pada awal tahun 2020. Mulai dari tahapan pembuatan cover multis tahun 2020 hingga 2021, kemudian dilanjutkan pada pembuatan cover tahap kedua pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Di tahun 2023, unit penyelenggaraan Bandar Udara Rendani Manokwari masih melakukan pengerjaan lanjutan pembuatan box cover dan juga perpanjangan landasan pacu bandara. Ditambah pemenuhan runway street kanan kiri yang berada di ujung landasan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani Manokwari melalui pejabat pembuat komitmen Christian Devi Firmansyah mengatakan, runway kita yang awalnya dari 2.000 meter kali 45 meter akan diperpanjang menjadi 2.300 meter dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2023. Pekerjaan perpanjangan runway Rendani, lebih tepatnya pengembangan Bandara Rendani ini kan awal mulanya dimulai dari tahun 2020 untuk pekerjaan pembuatan box cover multi-use 2020-2021. Kemudian dilanjut lagi ke cover yang tahap 2 yaitu 2021 sampai 2022. Nah, untuk saat ini kita lanjut pekerjaan untuk yang multi-years 2022-2023 itu adalah pekerjaan lanjutan box dan juga pekerjaan perpanjangan landas pacu plus juga untuk pemenuhan runway stripnya kanan kiri runway. Nah, nantinya runway kita yang awalnya dari 2000 meter kali 45 meter lebarnya nanti akan diperpanjang menjadi 2300 kali 45 meter. Christian juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat bersama instansi terkait yang sudah mendukung proses pengerjaan perpanjangan runway Bandar Udara Rendani Manokwari terkait masalah lahan yang sudah diselesaikan. Lahan alhamdulillah sudah dibantu oleh Pemda, sangat kooperatif sekali Pemda Kabupaten Manokwari maupun provinsi membantu. Kami juga dibantu oleh instansi-instansi lain untuk pendampingan seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, BPKP. Jadi sinergi semuanya untuk bisa membangun Bandara Rendani. Sementara itu sumber dana yang digunakan bersumber dari dana APBN melalui sumber surat berharga syariah negara tahun 2022-2023 sebesar 288 miliar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim penilai kinerja pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari segera melakukan evaluasi. Dalam evaluasi tersebut, apabila didapati pejabat atau pimpinan OPD yang belum maksimal, akan dilakukan rolling atau pergantian. Evaluasi kinerja pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari siap dilakukan tim penilai atas persetujuan Bupati Manokwari sebagai pimpinan daerah yang bertujuan mengetahui kinerja dari para pejabat pimpinan OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
Bupati Hermus Indo Senin pagi usai memimpin apel gabungan di lingkup Pemda Manokwari kepada wartawan di Manokwari mengatakan sudah saatnya evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai banyak hal selama 2 tahun berjalan. Yang pertama tentu evaluasi kinerja, ya. Evaluasi kinerja, kemudian juga loyalitas, kemudian banyak aspek-aspek penilaian yang nanti akan dilakukan oleh tim penilai, ya. Karena kita sudah jalan 2 tahun dan harus dievaluasi. Ya, jadi kalau kita tidak evaluasi itu juga susah. Nah, evaluasi sehingga yang baik kita pertahankan, yang belum ya kita rolling, ya. Kita tidak non-job, tapi kita rolling. Dengan dilakukannya evaluasi kinerja pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari diharapkan dapat mendukung roda pemerintahan di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari yang sejalan dengan visi dan misi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mempermudah hak tenaga guru SMA dan SMK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu 15 Februari 2023 besok, penjabat Sekda Papua Barat akan menyerahkan 1.774 SK pengalihan tenaga guru. Setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, maka secara otomatis tenaga guru SMA dan SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dikembalikan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah hak-hak para guru SMA dan SMK. Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek dalam arahannya mengatakan pengalihan personil, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen segera dilakukan. Akan diawali dari tenaga guru SMA dan SMK yang ada di Papua Barat untuk diserahkan ke kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan agar hak-hak guru dapat dibayar di kabupaten kota. Ada provinsi yang baru, ya ada masalah-masalah soal kedewanan politik, tahun politik. Ini kita cernahkan baik-baik supaya hal-hal yang kaitan dengan penyerahan P3DK, pengelolaan sumber-sumber itu kita kelola secara baik, arif dan bijaksana sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Memang ada sikap Dewan untuk hal yang kaitan dengan split atau penyerahan P3D khusus yang awal ini guru-guru, tenaga guru. Kalau saya ini, kalau kita tahan, belum terhadap uang untuk bayar gaji. Barnabas Dewan Siba, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat saat ditemui mengatakan, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, semua guru-guru akan berkumpul di Kota Sorong. Pejabat Sekda Papua Barat akan menyerahkan semua dokumen SK dan juga SKPP tenaga guru SMA dan SMK. Untuk tahap pertama, akan diserahkan 1.774 guru dan tahap kedua sisanya 150 guru. Ditambahkan untuk saat ini yang diserahkan adalah personilnya. Menyangkut dengan aset pendidikan di Papua dan Papua Barat akan dibicarakan di kemudian hari melalui rapat dan juga dilakukan audit data yang ada di lapangan. Personil saja mengingat hak mereka yang nanti terhambat sehingga kita harus segera proses. Jadi hari Rabu itu semua Papua Barat dan Papua Barat Daya semua berkumpul di Sorong. Kita Bapak Sekda akan bertindak atas nama pejabat gubernur untuk akan menyerahkan semua dokumen itu. Apa saja Bapak? Ya guru-guru, terutama guru ya. Karena mereka punya SK dengan SKPP semua sudah jadi, kita sudah selesaikan. Jadi besok
staf sudah bawa duluan dokumen-dokumennya. Yang untuk Manokwari Raya kita tidak bawa, hanya bawa berapa untuk simbolis saja. Keterlambatan proses penyerahan SK dan personil guru ke kabupaten kota di Papua dan Papua Barat dikarenakan data surat keputusan dari pusat yang lambat sehingga membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari untuk menyelesaikan SK yang dikirim. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Inspektorat Provinsi Papua Barat berharap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sebelum tanggal 31 Maret 2023, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dapat dilaporkan. Apabila tidak dilaporkan, akan ditunda tambahan perbaikan penghasilan. Himbauan tersebut dikhususkan kepada pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, mulai dari gubernur, sekda, kepala dinas, jabatan fungsional, dan juga bendahara. Diharapkan dapat melakukan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaksanaan tindak pidana korupsi. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiono, saat ditemui mengatakan, hingga tanggal 31 Maret 2023, diharapkan kepada pejabat dan juga ASN wajib memasukkan laporan kekayaan. Apabila tidak melakukan pelaporan LHKPN, maka konsekuensinya tambahan perbaikan pegawai akan ditunda. Untuk mengingatkan pejabat dan juga ASN, Inspektorat telah memasang pengumuman berupa baliho di beberapa titik. 1 Maret ya, 1 Maret. Jadi sekarang kami sudah melakukan mengingatkan ke teman-teman para pejabat yang berhak atau berkewajiban untuk mengisi laporan keuangan, laporan kekayaan. Jadi apabila mereka tidak mengisi laporan kekayaan itu ada risikonya, ada sanksinya. Itu sanksinya adalah ditunda TPP-nya. Dan itu kami semacam baliho-baliho kami sudah sebarkan di mana-mana itu supaya mengingatkan mereka supaya jangan sampai mereka lupa karena hal ini dipantau oleh KPK. Ditambahkan Inspektur, hingga saat ini jumlah ASN yang sudah melaksanakan laporan harta kekayaan pejabat negara diperkirakan sudah mencapai 90%. Sisanya diharapkan segera melaporkan, khusus buat bendahara yang baru agar dapat mengikuti aturan untuk melaporkan harta kekayaan miliknya sebagai pejabat negara. Hampir semua sudah. Ada. Kemarin laporan dari teman saya itu ada sekarang sudah sekitar 90 lebih. Ya, hanya tinggal berapa orang aja yang belum. Sementara kita lagi ingatkan ke mereka. Berapa orang itu kira-kira satu ini? Belum. Ya itu. Ya salah satunya ada yang belum ya, bendahara. Karena apalagi bendahara yang baru itu kan hal yang baru bagi mereka. Ya. Mereka kadang-kadang teman-teman kadang takut mengisi LHKPN, padahal sebenarnya justru kalau takut itu malah dipertanyakan kenapa takut untuk melaporkan harta kekayaannya. Yang menduduki jabatan strategis mulai dari gubernur, sekda dan juga bendahara wajib melaporkan. Karena laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN dipantau langsung oleh KPK. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang, jemaat Tuhan diharapkan bersatu dan tidak mencampur urusan politik dengan pelayanan, karena bisa menghambat jalannya pelayanan Tuhan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Saul Nau, saat menghadiri ibadah pengukuhan pendeta muda Indra Ebenhard Damping.
sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Jehovah Jireh Manokwari. Sebagai satu jemaat di setiap pelayanan harus tetap kompak dan bersatu untuk melaksanakan Tritunggal panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Hal itu yang harus dilakukan, diharapkan kegiatan politik jangan masuk dalam gereja. Pendeta Matias Jarolo berpesan kepada umat Tuhan di Tanah Papua, saat ini sudah terbentuk 6 provinsi di Tanah Papua. Tugas hamba Tuhan harus melaksanakan pelayanan dengan baik, karena setiap daerah akan ada gereja yang dominan. Sehingga tugas umat Tuhan saat ini biar banyak provinsi di Tanah Papua, tetapi sinode tetap satu. Panggilan Papua yang kita harus tinggal. Kalau tidak ini kita gereja-gereja ini jangan sampai ketua sinode, saya yang periode yang kayak 6. Hari ini akan datang nggak tahu yang periode ini. Oke, ini pagi itu ternyata semua ketua sinode di PBI tidak masuk surga. Orang ada di mana? Dia ada di mana? Gak usah tanya. Mari kita lihat cara kita bermain di dunia ini. Siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Saul Nau, saat diwawancarai mengatakan, saat ini gembala jemaat harus memperhatikan umatnya, khususnya momen politik. Jangan sampai ada yang tergerus pada kegiatan politik, yang dampaknya akan memecahkan persekutuan umat Tuhan. Gereja harus berada di tengah-tengah sebagai pencerah bagi umat Tuhan dan juga pemerintah. Banyak, tapi masing-masing memperhatikan warganya. Jangan sampai tergius pada masalah politik nanti itu, membuat lalu gerejanya terpecah-pecah. Itu yang harus diingatkan kepada warga jemaatnya supaya tetap mempertahankan jemaatnya. Jangan bawa politik masuk dalam gereja. Harus gereja sebagai penengah. Diharapkan kepada pemimpin jemaat harus memimpin umatnya untuk tetap berpedoman pada pelayanan. Jangan masuk politik dalam pelayanan agar tugas gereja dapat terus berjalan. Mendoakan pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Bupati Manokwari menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari untuk siap melayani tim pemeriksa keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI dengan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat saat ini tengah melakukan pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2022 serta keuangan negara yang digunakan. Pemeriksaan dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah sebagai instansi teknik pengelola dan pengguna anggaran. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam amanah pada apel pagi Senin kemarin mengingatkan para pimpinan OPD, bendahara dan juga kepala bidang untuk menyiapkan data serta informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa keuangan BPK-RI Perwakilan Papua Barat. Saat ini tim pemeriksa dari BPK-RI sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memeriksa setiap laporan keuangan, penggunaan dana pemerintah, anggaran negara. Oleh karena itu, sangat saya berharap pada semua pimpinan OPD dan juga staf, seluruh staf, para kepala bidang, kabak, dan juga para bendahara untuk melayani dengan baik. Saya minta tim pemeriksa yang datang di kantor kita, mari kita layani dengan baik. Bupati juga mengingatkan pimpinan OPD agar dalam pelaporan keuangan agar tidak ada laporan fiktif. Oleh karena itu, kesesuaian fakta dan administrasi harus sama. OPD-OPD teknis yang berhubungan dengan masyarakat diminta untuk melaporkan apa yang benar-benar dikerjakan. Tentu ada uji petik di lapangan untuk mengkonfirmasikan kesesuaian antara fakta dan juga administrasi. Jangan ada pekerjaan fiktif, Kita belajar untuk mau sajikan semua yang kita sajikan di laporan adalah yang objektif saja. Yang kita kerjakan kita katakan kita kerjakan. Kalau yang tidak kita kerjakan, kita juga jujur, kita tidak mengerjakannya. Jangan sampai kita tidak kerja, kita mengatakan mengerjakan. Pemeriksaan laporan keuangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berdampak pada opini yang diberikan BPK-RI kepada Pemda Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, mendapat apresiasi seluruh peserta rapat kerja ke-1 klasis GKI Teluk Bintuni saat menghadiri acara pembukaan Senin kemarin. Apresiasi yang disampaikan dalam bentuk standing applause ini sebagai wujud penghormatan tertinggi seluruh warga jemaat GKI seklasis Teluk Bintuni. Standing applause kepada Wakil Bupati merupakan arahan anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 12, Pendeta Rosali Wamafma, saat menyampaikan sambutannya. Alasan standing applause ini dijelaskan Pendeta Wamafma patut disampaikan oleh warga jemaat GKI untuk menghargai serta menghormati Wakil Bupati Teluk Bintuni yang untuk kesekian kalinya memenuhi undangan GKI di event-event akbar tingkat klasis. Hal yang paling penting adalah sekalipun beragama Islam, Wakil Bupati Teluk Bintuni dinilai telah memberikan pembelajaran publik tentang sikap toleransi sesungguhnya. Bapak masih sempat-sempatkan diri hadir dalam kegiatan umat hari ini secara khusus rapat kerja klasis GKI Teluk Bintuni. Dan kenapa saya suruh juga yang kedua Bapak Ibu kita berdiri, karena pewakil boleh ibadah bersama dengan kita. Ya, ini saya karena juga lihat ini sering terjadi di Kaimana, Fakfak, dan ini ada di Bintuni. Iya, dan beliau bisa ikut ibadah bersama. Biasanya ada selesai ibadah baru bersama-sama. Tapi ini beliau bisa ikut bersama-sama kita beribadah. Saya pikir ini sebuah pendidikan kemajemukan yang luar biasa. Ini hebat dan saya pikir ini yang kita punya di Papua. Perlu diketahui event akbar di tingkat klasis GKI Teluk Bintuni yang belum lama ini dihadiri oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, yakni sidang klasis GKI Teluk Bintuni pada Oktober 2022 lalu yang berlangsung di Jemaat GKI Via Dolorosa. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI, Papua Barat melaporkan. Saudara, klasis GKI Teluk Bintuni menggelar rapat kerja pertama tahun 2023. Raker dilaksanakan di Jemaat Lahai Rois Teirira selama 2 hari yang dimulai Senin 13 Februari 2023 kemarin. Raker ke-1 yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Badan Pekerja Klasis GKI Teluk Bintuni periode 2022-2027 dibuka secara resmi anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 12 Pendeta Rosalin Wamafma. Sejumlah penjabat daerah pun turut mengikuti jalannya acara pembukaan ini, diantaranya Badan Pekerja Klasis GKI Teluk Bintuni, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Perwakilan Polres Teluk Bintuni, Kodim 1806 Teluk Bintuni, serta seluruh PHMJ seklasis GKI Teluk Bintuni. Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni Pendeta Ferdinand Tulus dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dukungan dan kontribusi pemerintah daerah. Pasalnya wilayah pelayanan klasis GKI Teluk Bintuni yang sangat luas membuat pihak gereja mengalami kesulitan untuk menyentuh seluruh jemaat yang tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan memang untuk kebutuhan kami dalam pelayanan sesungguhnya cukup besar. Bukan hanya tenaga dari sinode yang harus ditempatkan ke jemaat-jemaat, tapi juga faktor geografis ini, jarak yang begitu jauh. Ada yang di pinggiran, ada yang di pedalaman, sehingga memang kami sebenarnya membutuhkan banyak hal. Dan kami berharap ke depan pemerintah akan bersama-sama dengan kami, sehingga dapat membantu kami gereja, apa yang kami butuhkan. Transportasi untuk pelayanan itu sangat dibutuhkan. Dan ini yang membuat kesulitan jarak antara teman-teman yang ada di jemaat dan kami yang ada di kelas. Berkaitan dengan pelaksanaan raker di area klasis, Pendeta Wamafma selaku Badan Pekerja Sinode menerangkan bahwa sahnya merupakan amanat dalam konstitusi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di mana Pendeta Wamafma menjelaskan
Pelayanan raker menjadi tempat bagi warga gereja untuk bersama-sama membahas terkait penata layanan gereja. 6 poin ini menjadi tugas kita bersama pada raker ini. Oleh karena itu, dimohon kesehatian kita semua untuk mengikuti rapat kerja ini yang dibuka sebentar dan berlangsung sampai dengan esok. Dengan kesehatian hati, komitmen kita untuk duduk bersama, berpikir bersama, sehingga nanti kita juga bisa menjabarkannya di jemaat-jemaat kita. Oleh karena itu, dimohon kesehatian kita mengikuti rapat kerja ini sampai dengan selesai, supaya setiap program dan kegiatan dari Klasis GKI Teluk Bintuni ini kita juga mengetahuinya dan kita ikut mendukung dan mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tingkat Klasis. Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Bintuni yang berkesempatan menyampaikan sambutannya mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh warga jemaat GKI Seklasis Teluk Bintuni atas kemitraan yang selama ini berjalan dengan baik. Rakyat ini, gereja khususnya GKI Klasis Bintuni dapat lebih terbuka, dinamis, dialogis, dan situasi perkembangan di masyarakat dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan relasi, dengan tetap mengedepankan semangat kasih sebagai pengikatnya yang mempersatukan. Sejalan dengan itu, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk terus mengajak segenap warga jemaat GKI, terutama Klasis Bintuni, untuk bersinergi bersama pemerintah daerah. Kita bersatu padu dan bergandeng tangan membangun daerah ini sesuai hikmah dan kapasitas yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing demi terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata FRI, Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dalam rangka mendukung usaha mikro orang asli Papua di Manokwari, pemerintah Kabupaten Manokwari memberi bantuan modal usaha bagi 330 pengusaha. Bantuan tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan pada apel pagi kemarin. Bantuan modal usaha dari pemerintah Kabupaten Manokwari yang diberikan kepada 330 pengusaha mikro orang asli Papua di Manokwari diserahkan pada apel gabungan Senin pagi kemarin. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan pengusaha dengan usaha yang berbeda-beda. Setiap penerima bantuan mendapat modal usaha sebesar 10 juta rupiah yang telah dimuat dalam rekening Bank Papua. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya setelah memberikan bantuan bersama dengan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan juga Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari menyampaikan, penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Pemda Manokwari berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana Pemda memberikan bantuan berupa uang tunai. Di tahun ini Pemda mulai memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk buku tabungan, dengan tujuan agar dapat digunakan tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Khusus untuk penerima modal yang 10 juta dan masyarakat yang menerima hari ini, memang kita Pemda Manokwari mau merubah kebiasaan yang mau memberikan uang tunai kepada masyarakat. Ya, saya melihat selama ini banyak kegagalan yang kita ciptakan di mana-mana. Uang diberikan tunai, uang itu tidak dipertanggungjawabkan sama sekali. Hari ini dia terima uang, hari ini uang habis juga. Ini yang membuat semua uang yang diberikan oleh pemerintah, baik provinsi, kabupaten di tanah Papua ini, tidak produktif sama sekali. Dengan bantuan yang diberikan oleh Pemda Manokwari kepada 330 pengusaha mikro orang asli Papua diharapkan dapat digunakan dengan secara bijak, sehingga usaha yang selama ini mereka tekuni meningkat. Selain itu, para penerima juga dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Kita berharap hari ini modal 10 juta itu bisa meningkat begitu. Jadi usaha kita juga bisa naiklah, ya, dari sisi keuntungan, tetapi juga ya objek-objek usaha yang kita usahakan
Kalau sebagai penjual pinang terus ya kita tidak naik kelas begitu. Tapi kita berharap dari menjual pinang dia naik kelas, kalau dia jual beraneka ragam produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Ya mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu modal ini di samping menjadi hak, tetapi juga mengandung kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, diusahakan dan bisa secara bertahap dicicil sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, selain memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro di Manokwari, dalam rangka menunjang pelayanan pada puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemda Manokwari juga menyerahkan bantuan 4 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit alat USG 2 dimensi. Bantuan 4 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit alat kesehatan berupa alat USG 2 dimensi diberikan pemerintah Kabupaten Manokwari kepada 5 puskesmas di Manokwari. Senin 13 Februari kemarin pada apel gabungan di lingkup Pemda Manokwari. 5 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Sanggeng, Sidey, Pravi, Warmare, dan Puskesmas Masni. Bantuan diserahkan oleh Bupati Hermus Indo, Wakil Bupati Edi Budoyo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Sembiring. Bupati Manokwari Hermus Indo berharap dengan bantuan alat kesehatan serta kendaraan roda 2 yang diberikan dapat mendukung puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat distrik dan juga meningkatkan aspek layanannya kepada masyarakat. Ya, kita juga baru saja menyerahkan bantuan peralatan kesehatan pada beberapa puskesmas. Ya, kita berharap puskesmas sebagai garda terdepan untuk pelayanan kesehatan di tingkat distrik. Ini secara bertahap juga kita tingkatkan kualitasnya, baik dari aspek penyediaan sarana dan prasarana gedung, tetapi juga peralatan kesehatan, termasuk sumber daya manusia ya. Ini akan terus secara bertahap kita tingkatkan dan kita siapkan di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Manokwari, sehingga pelayanan tingkat pertama di puskesmas itu bisa dilaksanakan dan tidak semuanya harus bertumpuk di rumah sakit umum daerah. Usai penyerahan bantuan kendaraan roda 2 dan alat kesehatan USG 2 dimensi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan penerima, serta Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 14 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.